Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBI Bethel pada hari ini. Mari sama-sama saya mengajak untuk setiap kita
menaikkan syukur kita menikmati hadirat Tuhan. Dan saat pagi hari ini, mari kita buka hati kita untuk menerima jamahan Roh Kudus. Sebab saya percaya saat kita menyembah, saat kita memuji Tuhan, ada kuasa yang terus mengalir di dalam kehidupan kita, menjamah setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Dia yang menolong setiap kehidupan kita. Mari masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Oh, Yesus Tuhan. Oh, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu Yesus Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ku sembahkan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Ku agungkan, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan syukurmu, bawa penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap meninggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu.
rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Mari angkat tanganmu, katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari nyatakan lebih sungguh bersama-sama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Yesus, kami rindu tinggal dekatmu Tuhan, dalam hadiratmu, sebab hanya dalam hadiratmu ku rasakan tenang Yesus, ku rasakan kedamaian. Oh haleluya Yesus, segala pengharapanku hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, jamah setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu ku rindu Engkau selama-lamanya, selama-lamanya Yesus. Oh, haleluya, sungguh kami rindu, sungguh kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Rasakan hadiratnya saat pagi hari ini menjamah setiap kita. Terima kasih, oh, syukur bagi kasih dan rahmat-Mu di dalam hidupku.
pada saat pagi hari ini, arahkan hatimu di dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, fokuskan dirimu kepada kuasa yang tidak pernah terbatas. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih sungguh katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu tinggal dekatmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, kami rindu tinggal di dalam dekatmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down. Yes. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Mari lebih sungguh katakan, Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Come on, sing Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Kami rindu jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan pagi hari ini.
Biarkan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu mengubahkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda pada doa pagi hari ini. Dan biarlah setiap hari kita selalu memulainya bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hukuman Kekal atau Hidup Kekal. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa satu kali semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Sebetulnya yang dimaksudkan adalah semua orang yang mati, ya. Dari ayat ini kita tidak bisa bilang, oh kalau orang yang dibakar, kremasi, dia nggak akan dengar suara Tuhan waktu kedatangannya kembali. Sebab bagaimana kalau misalnya ada orang naik pesawat, pesawatnya meledak di udara, lalu jatuh ke dalam laut, lalu kemudian tubuhnya berkeping-keping dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan oleh ikan yang lebih besar, ikan yang lebih besar ketangkap oleh nelayan, lalu dijual di pasar, lalu saudara makan ikan itu. Kira-kira gimana dengan nasib orang yang tubuhnya telah terserak-serak? Apakah kalau dia orang percaya Tuhan tidak berkuasa untuk membangkitkannya? Tentu saja Tuhan berkuasa. Tapi maksudnya semua orang yang sudah mati satu kali akan mendengar suara Tuhan. Karena itu kita harus sadar perlakuan kita kepada jasad tidak akan menentukan keselamatan kekalnya. Mungkin saudara ingat sekian tahun yang lampau ada pesawat Adam Air yang jatuh, saudara. Ya. Lalu saya mendengar ada beberapa hamba Tuhan dari kota Manado ada di pesawat itu. Dan orang bertanya, bagaimana nasibnya? Kok hamba Tuhan mati dengan cara seperti itu? Saya bilang, yang penting itu bukan cara mati, tapi cara hidup. Sebab pada waktu kita hidup percaya kepada Tuhan, pada waktu Yesus datang untuk kali kedua, maka kita akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Alkitab mencatat tadi bahwa semua orang yang mati akan mendengar suaranya. Nah, ini berkaitan dengan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, jadi Tuhan Yesus akan datang kembali dan orang yang percaya kepada Dia akan bangkit, lalu mengenakan tubuh kemuliaan dan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, karenanya maka kita harus hidup percaya Yesus lalu berbuat baik. Jangan menolak Yesus dan hidup di dalam kejahatan. Alkitab berkata bahwa orang yang mati akan bangkit kembali. Yang baik akan menerima pahala, yang tidak baik, jahat akan menerima hukuman. Nah, ini tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu terjadi karena perbuatan baik. Karena kalau kita baca ayat Alkitab tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat yang lain. Sebab dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti kita keselamat bukan karena kita berbuat baik lalu masuk surga, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 16 juga mencatat bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan dalam Roma 3 ayat 28
Alkitab menandaskan demikian. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus pernah berkata, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Jadi buahnya menunjukkan pohonnya. Kalau buahnya buah mangga, pasti pohonnya pohon mangga. Kan nggak mungkin buahnya mangga, pohonnya duren, kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang melakukan perbuatan baik, itu berarti bahwa berasal dari pohon yang baik, yaitu pohon yang beriman kepada Tuhan. Saudara, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Orang yang sungguh-sungguh beriman akan membuahkan kebaikan. Orang yang tidak beriman akan membuahkan kejahatan. Nah, ayat yang ke-29 tadi berkata, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, sedangkan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang yang berbuat baik akan masuk ke dalam hidup kekal, orang yang berbuat jahat akan dihukum. Sekali lagi, kebaikan ini hasil dari iman yang nyata di dalam perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, berarti kalau kita beriman, berbuat baik, masuk surga, tapi orang yang tidak percaya lalu berbuat jahat akan dihukum di dalam penghukuman kekal di neraka. Tidak dimusnahkan. Nah, ini beda dengan ajaran misalnya saksi Yehova yang mengatakan gak mungkin Tuhan menciptakan neraka. Jadi kalau manusia mati, musnah begitu. Tapi Alkitab bilang bukan musnah, akan dihukum. Karena itu mari kita hidup dengan sungguh-sungguh, bertobat, percaya kepada Yesus, supaya bukan hukuman yang kekal yang kita alami, tapi hidup yang kekal. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Boleh tulis di kolom chat, saya memilih kehidupan, bukan kematian. Saya memilih sorga, bukan neraka. Untuk itu percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami adalah orang berdosa, tapi ketika kami percaya kepada Yesus, dosa kami diampuni, dan biarlah kami terus memunculkan buah iman, yaitu perbuatan yang baik, sehingga kami sungguh-sungguh satu kali akan dijemput oleh Tuhan, masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.